Selamat datang di Edukes, Edumosfer Podcast. Halo, kembali bersama Edukes. Hari ini sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Aku namanya Nabila Romadhoni. Biasa dipanggil Nabila. Aku hari ini gak sendirian loh, aku bersama temanku. Bernama Halo, aku Yuka Salzadila Basari, biasa dipanggil Yuka. Oke Yuka, hari ini tuh aku lagi boring ya. Aku tuh lagi mau bahas-bahas seputar berita-berita hoax yang belakangan ini terjadi. Nah, kan belakangan ini terjadi tuh ada pernikahan muda. Aku tuh pengen ya pendapatmu tuh seperti apa sih pernikahan muda itu? Menurut aku sih nikah muda itu nikah yang di bawah usia 25 tahun dan menurut aku itu kayak agak kurang ya. Karena di usia itu tuh kita masih bisa produktif gitu. Masih bisa melakukan banyak hal kayak seneng-seneng bareng teman gitu kan. Kalau kita nikah tuh kita tuh kayak terbelenggu gitu loh sama pasangan kita kayak kayak Jadi itu ya nggak bisa kemana-mana tanpa izin dari suami ya. betul. Oke, aku juga kurang setuju sih karena apa? Kalau lihat dari fenomena setelah pernikahan itu, kan kita tuh dulu kan sebelum menikah itu kita tuh free ya, nggak ada yang ngekang, nggak ada yang kayak tidak membolehkan melakukan sesuatu. Sedangkan setelah menikah itu berbeda 180 derajat. Nah, aku bingung nih dampak positif dari pernikahan muda itu apa aja sih? Kan apa namanya itu saat ini itu lagi marak-maraknya ini pernikahan muda. Betul banget nih kan, nikah muda tuh bisa banget loh untuk eh, kita itu kan kayak anak muda zaman sekarang nih butuh banget support system. Nah, Betul. dari nikah muda ini tuh kita bisa memperoleh support system ya, kayak Support system. Eh, Selain support system tuh apa lagi sih? kayak kita tuh kan nikahnya muda, kayak kita tuh bisa membangun keintiman lagi nih sama pasangan kita secara emosional kan, Oke. seiring berjalannya waktu gitu kan. Oh gitu. Kalau menurut aku sih itu aku masih kurang setuju dengan dampak positifnya itu kan kita masih bisa melewati tahap-tahap yang lain untuk bisa mendapatkan support system. Kalau menurut kamu apalagi ini dampak positif yang bisa meyakinkan aku untuk pernikahan muda itu juga baik. Nah pastinya kehidupan nikah muda tuh masih ada tantangan kehidupan, Oke. kesulitan bersama. Nah di dalam pernikahan itu kita bisa kerjasama kayak gimana sih solusinya untuk kita membangun kayak bertahan, mempertahankan rumah tangga itu menjadi lebih harmonis, lebih baik gitu. Oke. Itu menurut aku juga setuju sih, tapi aku kurang yakin lagi. Menurutmu apa lagi sih selain itu? Ya udah deh. Kalau gitu aku kasih dampak negatifnya aja deh Iya, dari apa pernikahan tuh? muda. Soalnya kan aku sudah dengar dari kamu dampak positifnya nih. Kalau aku sekarang mau ngasih dampak negatif dari pernikahan muda. Nah, kalau dari aku ya, itu kurangnya kematangan emosional. Jadi, kita itu kan mempunyai mental yang berbeda-beda ya setiap orang. Nah, setiap orang kalau misalnya tidak bisa mempersiapkan mentalnya dengan baik, itu akan merubah kehidupannya juga. Jadi misalnya awalnya kan kita tuh happy happy, senang senang, nongkrong sana sini. Nah setelah itu di pernikahan kita tuh bener-bener 180 derajat berbeda. Contohnya di rumah terus, masak terus, ngurus anak dan lain-lain. Jadi kita tuh bener-bener 24 jam tuh di rumah. Nah itu dampak negatifnya seperti itu. Nah kalau misalnya kita nggak kuat itu mentalnya, nah itu bisa mental itu down. Terus apa lagi ya? Ego dari usia 25 tahun ke bawah tuh masih kayak
masing-masing gitu loh, lo gue gitu. Oh iya sih, kasarannya. benar-benar aku juga setuju itu. Terus itu apa namanya itu, pendidikan dan karir itu juga penting kan. Nah, pernikahan tuh juga membatasi dari pendidikan juga karir. Karena pendidikan dan juga karir itu berkesinambungan. Contohnya nih, kita nikah di umur 20 tahun contohnya ya. Nah, di sebelumnya kita tuh sudah apa nama itu menyelesaikan ke sekolah itu di SMA aja gitu. Jadi kita tidak melanjutkan kuliah. Nah, ketika kita mencari pekerjaan yang seperti kayak pegawai kantor itu agak susah. Karena apa? Pasti kamu tahu kan, kalau kriteria dari dunia kerja kan harus lulus S1, harus pintar bahasa Inggris dan lain-lain. Sedangkan kalau pernikahan itu akan membatasi kita tentang hal itu. Contohnya nih, aku lebih baik ngurus anak daripada aku belajar. Karena apa? Aku punya tanggung jawab lain yang lebih penting daripada aku sendiri. Menurut kamu ya apa? Setuju nggak sama omonganku? Setuju banget sih. Kamu masih yakin nggak kalau misalnya dampak dari pernikahan muda itu juga positif aja? Enggak sih, kayak sekarang pikiran aku tuh lebih kayak terbuka gitu. Jadi mikir-mikir lagi kalau aku mau nikah usia berapa ya? Kayaknya nikah usia muda tuh perlu banyak pertimbangan gitu. Oke, aku mau kasih dampak negatifnya lagi nih. Contohnya yaitu kesehatan. Kan reproduksi kita matang itu di umur 21 tahun ya, menurut dari yang aku baca nih. Nah, maka dari itu kenapa sih tidak disarankan bahwa kita itu nikah muda? Karena kita tuh belum siap untuk melahirkan, belum siap untuk kehamilan. Karena apa? Reproduksi kita tuh belum matang. Jadi itu akan beresiko dari ibu dan anak juga. Sama lagi ya, aku agak-agak pingin menemukan lagi nih. Oh, aku tahu dampak negatifnya lagi itu yaitu kebebasan dan juga eksplorasi. Contohnya itu kayak kita tuh punya hobi, tapi hobi kita itu gak disetujui sama suami kita. Nah itu juga keterbatasan juga kalau misalnya kita tidak bisa menyalurkan hobi kita. Oh gitu ya. Jadi tahu nih gitu kayak dampak negatif dari nikah muda tuh banyak ya ternyata ya. Aku taunya tuh cuma yang enak-enak aja gitu. Kalau aku sih makasih buat Yuka karena aku juga tahu dampak positifnya tuh dari nikah muda itu apa aja. Karena aku selama ini tahunya yang negatif aja. Iya, terima kasih kembali. Oke Yuka, terima kasih sudah menemani aku untuk bahasan ini. Kembali lagi, see you soon. Bye. Oke.